bab yang berikutnya, yakni ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini ada banyak riwayat, hadis-hadisnya cukup banyak. Dan kalau kita lihat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpakaiannya, satu, beliau berpakaian sederhana, ya, dan berpakaian dengan bentuk pakaian yang umumnya pakaian orang. Ya, Rasulullah SAW tidak menggunakan pakaian yang menjadikan beliau dikenal khusus dengan pakaian tertentu. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada orang dari luar Madinah datang ke Madinah, lalu kemudian Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, orang dari luar itu sampai nggak kenal mana yang Nabi. Sehingga ketika dia datang itu, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian adalah Muhammad Rasulullah? Karena dia nggak tahu nih dari sekian sahabat yang ada ini, yang mana nih yang Nabi. Karena apa, pakaiannya sama semua, duduknya sama semuanya, begitu ya. Rasulullah SAW, tawaduknya Rasulullah SAW seperti itu. Ya, lain kalau kita lihat ada orang yang kemudian kalau raja-raja, biasanya raja-raja kan dia pakai pakaiannya khusus, ya. Nanti pakai jubah tertentu, nanti ada emas-emasnya, ada perhiasan-perhiasannya, kemudian nanti dia pakai kopiah tertentu juga khusus yang ada mahkotanya. Ya kan, kalau raja-raja seperti itu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Kenapa raja-raja pakai seperti itu? Pengennya supaya dia langsung dikenal. Orang ngelihat langsung tahu, oh itu toh rajanya. Jadi orang lain yang nggak kenal langsung tahu siapa, oh itu yang rajanya. Itulah kebiasaan Rasulullah SAW. Bahkan sampai kepada urusan berpakaian. Pakaian Rasulullah SAW sebagaimana yang dipakai oleh para sahabat yang lain, tidak ada perbedaannya. Kemudian Rasulullah SAW juga tidak berlebih-lebihan di dalam berpakaian. Ya, pakai mikir model tertentu. Oh, ini modelnya harus begini, modelnya harus begitu. Ya, enggak, beliau biasa saja. Yang umumnya orang pakai bagaimana, modelnya juga model yang biasa. Ya, tidak kemudian mengajarkan model-model tertentu, tidak. Ya, jadi apa yang beliau pakai, umumnya orang saat itu menggunakan gamis, ya pakaian gamis. Maka Rasulullah pun suka menggunakan gamis. Oh, orang kadang-kadang juga menggunakan pakaian-pakaian dari gamis dari kalangan tertentu, mungkin dari Yaman, gamis Yaman atau gamis Syam. Ya, beliau kadang-kadang juga menggunakan itu. Jadi umumnya orang. Dan begitulah kebiasaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tiru. Ya, berpakaianlah sebagaimana umumnya orang. Jangan kamu berpakaian dengan pakaian yang nyeleneh atau disebut dengan syuhrah. Berpakaian syuhrah itu bahkan bisa sampai kepada haram, apalagi kalau pakaian-pakaiannya itu dia membuka bagian-bagian tertentu yang ada auratnya. Seperti orang sekarang ya menciptakan pakaian-pakaian tertentu dengan cara tertentu, fashion tertentu, ya. Modelnya macam-macam pakaian sekarang itu. Ya, bahkan pakaian-pakaian Islam sekarang pun sudah macam-macam, ya. Ada yang benihnya ditaruh belakang, ada yang benih macam-macam sudah, ya. Warnanya juga macam-macam. Nah, ini akan menjadikan apa? Takalluf di dalam berpakaian. Dan ini tidak menjadi kebiasaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita berpakaian meniru Rasulullah SAW yang biasa saja. Umumnya orang pakai, kadang-kadang pakai pakaian bagus, pakai, nggak apa-apa. Kadang-kadang pakai pakaian sederhana. Seringnya pakai pakaian sederhana. Tapi kadang-kadang juga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian-pakaian yang yang sudah dijahit. Ya, kalau sobek dijahit sedikit nggak apa-apa. Untuk menunjukkan apa? Tawaduknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pakaian akan menjadi karakter daripada seseorang. Ketika orang itu kemudian berlebih-lebihan di dalam berpakaian, menunjukkan bahwasanya dia juga berlebih-lebihan di dalam kehidupannya. Nah, bukan itu sunnah Rasulullah pada kita. Itu bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi juga bukan berarti pakai pakaian kotor dan jelek dan rusak. Ya, pakaian sudah compang-camping, sudah sobek sana sini, kemudian oh ini zuhud, seperti ini zuhud, meniru Rasulullah. Rasulullah nggak pernah pakai seperti itu. Ya, pakai pakaian yang biasa saja, menutup aurat dan tidak terlihat aneh. Karena kalau orang pakai pakaiannya sudah sobek-sobek, keleknya udah kebuka, kemudian sininya sobek kecantol pagar, sininya apalagi nanti ada jahitan, sininya apa? Itu malah justru aneh, ya kan? Orang yang ngelihat kamu pakai pakaian begitu, malah justru mulfitun lin nadhar. Orang jadi perhatian, ini ngapain orang dipakai pakaian begini? Jangan-jangan ini orang
kabur dari rumah sakit jiwa lagi di orang gitu kan. Bisa jadi dicurigai orang gila. Ya, pakai celana sobek-sobek begitu. Siapa yang ngajari seperti itu? Bahkan kalau sekarang itu trennya malah itu bentuk tasyabuh kepada orang kafir. Ya kan? Pakai pakaian-pakaian seperti itu, disobek-sobek celananya, bajunya disobek-sobek. Khususnya kalau nanti perempuan ya pakai celana lalu kemudian disobek-sobek. Laki-laki juga seperti itu. Niru siapa itu? Apakah Rasulullah pernah mengajarkan demikian? Pakai pakaian sobek-sobek? Enggak pernah. Nanti kita baca. Ya. Para sahabatnya pernahkah mengajarkan untuk berpakaian sobek-sobek? Tidak pernah. Ya, sobek kemudian sedikit lalu kemudian dijahit, diperbaiki, itu wajar. Selagi bentuknya masih wajar, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sobek-sobek lalu kemudian dijadikan sebagai model sobek-sobek, itu berarti sudah tidak normalnya manusia, tidak normalnya berpakaian. Itu yang namanya syuhrah. Dan berpakaian demikian tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bahkan kalau itu syuhrahnya karena bertasyabuh kepada orang kafir, maka menjadi haram, tidak boleh. Karena bertasyabuh kepada orang kafir tidak boleh. Ya, walaupun mungkin kamu memandang itu wah hebat nih pakaiannya sobek-sobek. Hebatnya dari mana? Ya, sebagian orang memandang anak-anak muda yang tidak tahu tentang bagaimana panduan dalam hidup mereka meniru orang-orang kafir untuk kemudian dijadikan sebagai contoh buat mereka. Naudzubillah min dzalik. Kita ada Rasulullah SAW yang kita baca syama'ilnya, kita baca kisah-kisahnya untuk kemudian kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita. Paham tuh masyaallah? Ya, baik. Kita ambil riwayat-riwayatnya ya. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Humaid ar-Razi, haddatsana al-Fadl bin Musa wa Abu Tumailah wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Ya, hadis yang ini dari Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah siapa? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, ya, zaujahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, meriwayatkan, kana ahabbat thiyabi ila Rasulillah, adalah pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Al-qamis. Ya, al-qamis. Apa itu qamis? Kalau bahasa kita disebut dengan gamis. Ya, ini seperti yang dipakai ini, jadi panjang dari atas ke bawah. Ya, itu namanya al-qamis. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana al-Fadl bin Musa an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Sama dengan riwayat sebelumnya tetapi sanadnya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi, haddatsana Abu Tumailah an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah. Ya, sama tiga-tiganya hadis ini dari Ummu Salamah. Qalat kana ahabbat thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamis. Ya. Ada tiga hadis di sini yang menyampaikan kepada kita, tiga-tiganya dari Ummu Salamah. Tiga-tiganya dari Ummu Salamah, istrinya Rasulullah SAW, ibu kita semuanya, Ummul Mukminin. Ya, beliau mengatakan bahwasanya karena ahabbut thiyabi ila Rasulillah SAW, adalah pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu Rasulullah paling senang kalau pakai gamis. Ya, al-qamis, pakaian gamis. Ya, seperti yang dipakai sebagian antum. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat pakaian gamis ini luar biasa. Ya, pertama mudah dipakai, ya kan? Tinggal sarung aja, srup, gitu udah selesai. Nggak ada benik-benik yang macam-macam. Kalau ada benik paling cuma 3 aja, gitu kan? Apa namanya? Beniknya ini, ya, tidak banyak. Kemudian juga nggak banyak ini, apa namanya? Nggak banyak neko-neko pakaian gamis itu. Yang kedua apa? Astarulil aurah, lebih menutup aurat, ya kan? Dia menutup dari mulai pundak kita ini sampai ke bawah, ya, tertutup semuanya, sehingga dia lebih mudah makainya dan lebih menutup aurat, ya, dan lebih simpel sebenarnya, pembuatannya juga lebih mudah, ya, berbanding dari baju-baju yang biasa, pakaian-pakaian yang biasa, ya. Dan kemudian yang ketiga, kenapa Rasulullah suka pakai gamis? Karena memang umumnya masyarakat yang ada di sekitar beliau saat itu, ya, pakaian umumnya adalah gamis.
Ya, mereka rata-rata menggunakan qamis. Maka Rasulullah SAW pun juga menggunakan qamis. Ya. Terus bagaimana kita di sini? Ya silakan. Kalau antum mau memakai qamis ya dalam keseharian kita, baik, dan itu juga menjadi bagian daripada pakaian, jenis pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan beliau menyukainya. Ya. Kemudian tapi di sini kita punya adat tidak seperti itu. Kebanyakan masyarakat tidak menggunakan qamis. Artinya kalau kita kadang-kadang menggunakan qamis sebagai bentuk mencintai, mencontoh Rasulullah SAW, bagus. Ya. Tapi kalau sedang tidak menggunakan qamis, ya nggak apa-apa. Umumnya pakaian di sini juga tidak menggunakan qamis. Sebagaimana saat itu Rasulullah memakai qamis karena memang menjadi umumnya masyarakat hidupnya menggunakan pakaiannya adalah qamis. Paham itu ya syabab? Ya. Artinya menggunakan qamis adalah bentuk kita ingin meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau pakai pakaian ya syabab, tujuannya untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berpakaian kita itu nanti berpahala. Ya, ingin mencontoh Rasulullah SAW. Saya pakai gamis. Niatnya apa? Niatnya mau nyontoh Rasulullah karena Rasulullah dulu pakai gamis. Nah itu insya Allah ada pahalanya. Ya, karena mengikuti sunnah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pakai gamis, wah supaya saya dipandang orang pintar, supaya saya disegani oleh orang, ya, supaya saya apa? Gimana itu? Nggak boleh. Ya niat-niat seperti itu adalah niat-niat buruk, niat-niat yang membawa kita pada ujubun nafs, ya, berbangga diri, kemudian merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya supaya disegani oleh orang. Niatan-niatan seperti itu adalah niat yang keliru, bahkan di dalam berpakaian. Ustaz, apakah dalam urusan berpakaian juga kita harus ada niatnya? Kalau sekarang kita berpakaian dalam rangka mencontoh Rasulullah, tadi kita katakan, ya, itu masuk di dalam bagaimana kita mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah dengan niat seperti itu, maka dia menjadi pahala. Ya, berpakaian seperti itu menjadi berpahala. Tapi kalau niatnya yang lain tadi yang Ustaz sebutkan, itu bisa jadi malah berpakaiannya menjadi dosa. Ya, karena niat seperti itu adalah niat yang buruk, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu minta supaya kamu disegani oleh orang, dan orang segan sama kamu kalau kamu punya ilmu dan kamu amalkan ilmu kamu. Akhlak kamu mulia, orang akan segan sama kamu. Tapi kalau akhlak kamu buruk, mau pakai gamis selebar masjid ini juga nggak ada yang menghormati kamu. Paham? Intinya orang itu ya syabab ada pada akhlaknya, perilakunya, ya, kedewasaannya, ilmunya, dan sejauh mana dia mengamalkan ilmunya. Kalau antum seorang santri belajar tentang banyak amal soleh yang antum pelajari, tapi antum tidak pernah mengamalkannya, ya antum nggak akan disegani sama orang, ya kan? Nggak disegani juga sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan disegani oleh sesama orang-orang, para sahabat, orang-orang yang faham tentang ilmu. Tapi kalau kamu punya ilmu, kamu amalkan, lalu kemudian kamu akhlaknya juga dibimbing oleh ilmu yang kamu pelajari, yaitu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kamu akan disegani oleh orang. Ya, khususnya orang yang kenal dengan Rasulullah SAW. Itu, jadi tidak disegani orang dengan kita itu bukan pakaian. Ya. Nah itu sekarang kalau orang pakaian jubah itu disegani Ustaz. Nah itu berarti niatnya keliru, salah. Orang manapun dan orang siapapun bisa berpakaian dengan bentuk pakaian apapun. Ya, orang jahil, orang yang mungkin nggak tahu apa-apa, orang pedalaman, kalau dipakai pakaian raja, maka dia akan dianggap raja oleh orang. Tapi begitu orang tahu ternyata dia bukan raja, dia raja palsu, apa yang terjadi? Hah? Bisa-bisa dingkuk-ingkuk orang banyak itu. Ya kan, kurang ajar kamu, bukan raja, pura-pura jadi raja, kan begitu. Akhirnya dia jatuh dengan itu. Ya, kehormatannya menjadi jatuh. Oleh karena itu, berpakaian memang bisa menjadikan orang dianggap baik, tapi bukan itu hakikat untuk orang itu mendapatkan penghormatan orang lain dari pakaiannya. Buat apa? Justru carilah kebaikan-kebaikan, kehormatan dari bagaimana kamu dihormati dan dicintai oleh Allah. Karena kalau kamu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dicintai oleh manusia. Ya, kamu akan dicintai oleh manusia semuanya, insyaallah. Khususnya orang-orang yang beriman. Ya, orang yang akhlaknya baik, perilakunya baik, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana beliau disegani bahkan oleh
kawan dan musuhnya sendiri pun menyegani beliau. Ya, kenapa? Karena akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Ya, berbuat baik pada siapapun. Orang mungkin berbuat jahat kepada beliau, tapi beliau tidak membalasnya dengan semena-mena seperti itu. Tapi tetap menjaga diri, saya harus berada pada track ataupun jalan kebaikan. Kalau saya melakukan keburukan, berarti saya sama orang buruk itu. Nah, begitu. Kalau dia melakukan keburukan pada kita, maka kita balas dengan kebaikan, begitu seharusnya. Ya, begitulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali. Ummu Salamah menceritakan kepada kita bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat suka menggunakan apa? Qamis, ya, qamis. Baik. Hadis yang berikutnya. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Al-Hajjaj, haddatsana Mu'adz bin Hisham, qala haddatsani abi an Budail, yani ibni Maisarah Al-Uqaili, an Syahr bin Khawshab, an Asma binti Yazid, qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Ya. Asma binti Zaid, ya, salah seorang sahabi ya dari kalangan Ansariyah, ya, beliau menceritakan tentang komisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana komisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau adalah komis Rasulullah itu lengan baju komisnya itu, ya, ila rusghi, panjang sampai rusghi. Ar-rusghi itu pergelangan. Ya, ar-rusghi pergelangan. Jadi beliau pakai baju komis yang lengan panjang sampai pergelangan. Itu yang disukai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Kemudian berikutnya, haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Hurayth, haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Zuhair an Urwah bin Abdullah bin Qushair an Muawiyah bin Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu wa inna qamisahu la mutlaqun aw qala zirru qamisihi mutlaqun qala fa adkhaltu yadiya fi jaybi qamisihi famasastul khatam. Ya. Di sini riwayat dari Muawiyah bin Qurrah dari bapaknya. Ini Muawiyah bin Qurrah adalah sahabat, bapaknya juga sahabat. Jadi ini anak meriwayatkan dari bapak, dua-duanya sama-sama sahabat yang menceritakan tentang pengalaman bapaknya ketika bertemu Rasulullah SAW. Bapaknya mengatakan, ataitu Rasulullah SAW fi rahtin min Muzainata. Ya, saya suatu hari bertamu datang kepada Rasulullah SAW bersama sekelompok dari orang-orang dari Bani Muzainah. Jadi Muzainah ini nama kabilah, ya, nama kabilah. Linubayi'ahu, kami datang untuk berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna qamisahu la mutlaq. Kemudian beliau mengatakan adalah kamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mutlak. Ya, mutlak itu artinya apa? Ini beniknya tidak ketutup. Ya, beniknya itu tidak tertutup. Au qala zirru qamisihi mutlaqun. Ya, sini ada dua riwayat, ada yang mengatakan wa inna qamisahu la mutlaq. Pakaian gamisnya beniknya tidak ketutup. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan zirru, menyebutkan bahwasanya komisnya itu ada beniknya dan tidak tertutup. Jadi ada dua perbedaan di sini. Satu riwayat mengatakan bahwasanya bajunya Rasulullah itu nggak ada beniknya, berarti terbuka. Jadi di era itu ya gamis-gamis itu dia kerah begini, terus di sini ada terbuka sedikit begitu, ya, tanpa ada beniknya. Ya, mungkin ada yang pakai seperti itu di sini. Kan ada itu pakaian yang nggak ada kerahnya, kemudian nggak ada beniknya, begitu jubah, ya. Ada yang modelnya seperti itu. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan bahwasanya zirru, menyebutkan ada zir, ada beniknya. Nah, dikatakan bahwasanya pakaian Rasulullah SAW itu nggak ada bagian beniknya ini terbuka. Ya, baik ada beniknya atau tidak ada beniknya, pada saat itu sedang terbuka. Qala fa adkhaltu yadiya fi jaybi qamisihi. Lalu kemudian aku memasukkan tanganku ke jaib. Jaib itu berarti ke bagian dalam pakaiannya. Ya, famasastul khatim, sampai aku bisa memegang atau menyentuh khatim, tanda
kenabian. Yang di mana? Di mana tanda kenabian Rasulullah SAW? Di belikatnya, antara dua belikat. Loh, ini gimana Ustaz? Mungkin bingung kan? Memasukkan tangannya, sahabat ini masukkan tangannya ke dalam bajunya Rasulullah SAW sampai bisa memegang belikat. Padahal jaibi Rasulullah, jaib itu adalah bagian depan sini sebenarnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, mengatakan bahwasanya fasta'dzantuhu, dalam riwayat itu menyebutkan fasta'dzantuhu fa adkhaltu yadiya fi jaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta lamastu al-khatimah, ya. Aku memasukkan tanganku ke dalam jaibnya pakaiannya Rasulullah SAW sampai aku bisa memegang al-khatim, tanda kenabian Rasulullah SAW. Lalu kemudian di situ disebutkan wa innahu layad'uli, dan sungguh pada saat itu Rasulullah mendoakan aku. Gimana itu? Ketemu Rasulullah, terus kemudian ya tentu di situ ada dialog baiat, ya, dengan para sahabat-sahabat yang sedang berbaiat. Lalu kemudian setelah itu tiba-tiba dia memasukkan tangannya. Ini kan kesannya gimana nih? Kurang ajar gitu kan. Ada orang tiba-tiba masukkan tangan. Coba salah satu antum tiba-tiba datang masukkan tangan ke belakang ke baju saya gitu. Gimana kira-kira? Nah, ini yang beda kalau Rasulullah SAW. Ingat bahwa tanda kenabian yang Allah letakkan pada Nabi SAW berada di mana? Di belakang, di belikatnya. Dan Rasulullah selalu tidak mau menghalangi orang untuk tahu tentang tanda tersebut. Kenapa? Karena orang perlu tahu itu. Di era itu orang butuh tahu untuk melihat, oh betul ini Rasulullah yang tandanya ada itu. Karena tanda itu disebutkan dalam kitab-kitab Samawiyah sebelum Al-Quran. Ingat kisahnya Abu Hairah, ya, seorang pendeta yang melihat Rasulullah sejak kecil ketika dibawa oleh Abu Talib ke Syam. Ketika itu dalam sebuah perjalanan perdagangannya Abu Talib, lalu kemudian oleh Buhairah diampirkan ke gerejanya. Lalu kemudian karena dia sudah membaca dalam kitab-kitab Injil, ya, sebelum kitab-kitab Samawiyah sebelum Al-Quran, bahwa akan ada Nabi. Di antara tandanya di belakangnya ada apa? Tanda kenabian begitu, yang kemarin kita baca di awal, ya kan? Makanya dia melihat begini langsung, oh iya, ini dia. Nah, begitu. Ya. Nah, orang-orang yang datang mau berbaiat pada Rasulullah SAW, mau masuk Islam, ketika itu mereka juga pengen lihat kan, pengen tahu benar nggak nih, jangan-jangan kita baiat salah orang nih. Bahwa yang mereka tahu bahwasanya Rasulullah itu di antara tandanya adalah di belakangnya ada tanda kenabian. Makanya ketika di sini, ya, Qurrah, ya, Muawiyah, bapaknya Muawiyah ini radhiyallahu anhu, ya, dia saat itu bertemu Rasulullah bersama dengan sebagian kalangan dari kabilah Muzainah, ya, kemudian berbaiat masuk Islam. Lalu kemudian beliau sampai memasukkan tangannya ke belakang. Artinya apa? Dalam rangka untuk mengenali Rasulullah SAW adalah benar inilah sang Nabi yang dimaksud. Makanya Rasulullah tidak menghalangi itu, ya kan? Kalau sekarang antum maunya ada salah satu antum memasukkan tangan ke belakang saya, mau ngapain kamu? Iya kan? Kenapa? Saya nggak punya tanda apa-apa di belakang saya kok. Mau ngapain? Enggak Ustaz, mau garuk-garuk aja gitu. Kan kurang ajar gitu kan, nggak ada hormatnya gitu kalau seperti itu. Tapi ini mau masukkan tangan dan begitu memegang, malah apa? Dalam riwayat Ahmad disebutkan fayad'uli. Kemudian Rasulullah mendoakan aku. Didoakan semoga Allah SWT memberkahi kamu, semoga kamu dibimbing oleh Allah sampai akhir hayatmu, semoga kamu istiqomah. Begitu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini. Jadi Rasulullah itu totalitas di dalam dakwah. Ya, walaupun kadang-kadang orang mau melihat di belakangnya. Peristiwanya Salman Al-Farisi ketika melihat Rasulullah SAW, kan beliau ngindik-ngindik dari belakang gini, ada nggak ini anunya, ada nggak, ya, tanda kenabian yang katanya ada di belakang belikatnya itu mana, ngindik-ngindik begini. Dan Rasulullah tahu, oh ini Salman ngindik-ngindik mau ngelihat. Oleh beliau apa? Beliau langsung membuka bajunya, membuka begini, dan kemudian Salman melihat, oh iya betul ada. Kenapa? Itu tugas beliau.
Kan kasihan kalau orang udah ngindi-ngindi nggak kelihatan, besok datang lagi nggak kelihatan lagi, ya kan, ketutup baju terus. Gimana caranya? Mereka bingung, kan kesulitan untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika orang kemudian ingin melihat tanda yang ada di belikatnya, Rasulullah selalu memberi kesempatan itu kepada siapapun. Karena itu menjadi bagian dari tugas beliau untuk mempermudah orang untuk mengetahui bahwa beliaulah adalah seorang Rasul atau Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham itu Mas Syabab? Jadi ini ketika Qurrah kok itu masukkan tangan ke belakangnya Rasulullah, gimana itu gitu ya. Jangan bingung, itu memang hal biasa orang-orang yang saat itu ingin mengenal Rasulullah SAW dengan mengetahui tanda kenabian yang ada di belikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian berikutnya kita ambil satu hadis lagi karena ini waktunya. Haddatsana Abd bin Humaid, haddatsana Muhammad bin Al-Fadl, haddatsana Hammad bin Salamah an Habib bin Syahid anil Hasan. Al-Hasan di sini adalah Imam Hasan Al-Basri ya. Imam Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'i ya, beliau salah seorang imam yang cukup dikenal dengan kewaraannya, ibadahnya dan sampai hari ini, dan ilmunya juga ya. Rahimahullah. An Anas bin Malik ya, dari Anas bin Malik. Nah, kali ini hadis kembali dari siapa? Anas bin Malik. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah bin Zaid alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim ya. Anas bin Malik menceritakan bahwa Nabi SAW suatu hari keluar dari rumahnya wa huwa yattaki'u ala Usamah bin Zaid. Pada saat itu Rasulullah menyandar ya atau nyender begitu kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid juga khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ketika beliau keluar dari rumahnya kok nyandar kepada Usamah. Di sini dikisahkan bahwasanya kisah ini terjadi ketika Rasulullah sudah sedang kondisi sakit. Ya, sedang kondisi sakit, kemudian keluar dari kamarnya mau ngimami para sahabat, mau sholat bersama dengan para sahabat. Ya, nah kemudian ketika karena kondisinya sakit, sehingga dia harus menyandar kepada siapa? Dipapah oleh siapa? Usamah bin Zaid. Ya, menyandar kepada Usamah bin Zaid. Alaihi thawbun qitriyun. Ya, beliau menggunakan baju qitriyun, baju qitri. Nah, di sini ada beberapa pemaknaan. Para ulama mengatakan baju qitri, ada yang mengatakan salah satu jenis jubah dari Qatar. Ya, salah satu dari jenis jubah yang menjadi khasnya pakaiannya orang-orang Qatar. Jubah Qatar, ya. Sehingga riwayatnya menyebutnya bukan qitri, qatariyun. Ya, qatariyun, ya. Tetapi ada juga dalam pemaknaan yang lain qitriyun, yakni jubah yang warnanya agak kemerahan. Jubah yang warnanya agak kemerahan, ya. Qad tawashshaha bihi. Rasulullah hanya menyelampirkannya. Jadi benik-beniknya enggak ditutupkan, tapi hanya menyelampirkan begitu saja. Karena memang kondisinya beliau sakit pada saat itu, ya. Fa shalla bihim, kemudian beliau mengimami salat, ya. Nah, di sini kita melihat jenis lain daripada pakaian Rasulullah SAW. Kalau kita lihat ya syabab, dari awal hadis tadi, riwayat-riwayat yang sampai atau yang menceritakan adalah tentang jenis-jenis pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW, yaitu gamis, ya, yaitu gamis itu. Kemudian ada riwayat tadi Rasulullah SAW memakai gamis yang ada beniknya. Tapi ada riwayat juga yang satu riwayat menyebutkan tidak ada beniknya, ya. Kemudian di sini jenis pakaian yang lain adalah thawbu qitri, thawbun qitriyun. Nah, ada dua makna. Bisa jadi itu adalah memang jubah, jenis jubah tertentu, yaitu jubahnya orang-orang Qatar. Ya, apa bedanya Ustaz jubah dengan? Jadi kalau kita lihat di Jazirah Arab itu jubah-jubah yang biasa dipakai oleh orang-orang dari Hijaz, ya, dari Mekah, Madinah itu khas, ya kan? Kemudian nanti ada jubahnya orang-orang Yaman, itu juga khas. Nanti jubahnya orang-orang Imarat, ya, Imarat sama orang-orang Qatar, ya, Bahrain, itu juga khas. Paham tuh? Nanti juga serbannya juga khas begitu, ya. Intinya itu adalah perbedaan
cara berpakaian di antara kabilah-kabilah yang ada ataupun suku-suku yang ada di Jazirah Arab. Ya. Intinya Rasulullah pernah memakai jenis-jenis pakaian itu semuanya. Dari sini kita belajar bahwasanya Anda memakai pakaian dari bangsa manapun, selagi pakaian itu menutup aurat, selagi pakaian itu tidak melanggar bentuk-bentuk yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka silahkan Anda berpakaian dengan itu. Yang penting tidak ada unsur untuk bertasyabuh dengan orang kafir. Jadi mau pakaian dari suku ini silakan kalau memang pakaiannya itu baik. Ya. Tapi kalau pakaiannya membuka aurat, ya jangan. Ya, pakaian buka aurat jangan dipakai. Itu bukan pakaian berarti, karena inti dari berpakaian adalah apa? Menutup aurat. Ya. Baik, naktafi bihada awalan insyaallah wa nastamir insyaallah fil fursatil qadimah. Ada yang mau ditanyakan di sini? Fi soal ya syabab? Ma fi soal? Baik, naktafi bihada, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.